warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Aziza dari program studi pendidikan ekonomi Malam A dengan nomor NIM 18721500147. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam atau syariat Islam. Pengertian syariat Islam sendiri adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian persoalan seluruh kehidupan ini. Maka, oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Kemudian ada juga sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu ada Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga penghabisan zaman. Selain sebagai sumber segala sesuatu yang diajarkan Islam, Al-Quran disebut juga sebagai sumber pertama atau asas pertama syara. Kemudian yang kedua yaitu ada Al-Hadis. Al-Hadis merupakan himpunan yang khusus memuat sumber hukum Islam setelah Al-Quran berisikan aturan pelaksanaan, kelola cara adab, ucapan yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Hadis terbagi dalam sebagian derajat keasliannya. Di antaranya adalah yang pertama yaitu ada sahih, yang kedua ada hasan, yang ketiga daif atau lemah, kemudian yang keempat yaitu ma'udu atau palsu. Hadis yang menjadi acuan hanya hadis dengan derajat sahih dan hasan. Belakangan ini hadis daif dan ma'udu wajib dibiarkan bebas oleh umat muslim. Kemudian yang ketiga itu ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha para ulama untuk menetapkan suatu keputusan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad wafat sehingga tidak bisa langsung menanyakan pada dia tentang sesuatu hukum, namun mempunyai hal-hal ibadah yang tidak bisa diijtihadkan. Sebagian jenis ijtihad antara lain yaitu ada ijma, yaitu kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua ada qiyas, diumpamakan dengan suatu hal yang menyerupai dan sudah jelas hukumnya. Kemudian yang ketiga maslahah dan mursalah, untuk kemaslahatan umat. Kemudian yang keempat itu ada urf atau adat. Terkait dengan bangunan tertib syariat, Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 36 mengatakan bahwa seandainya Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan sesuatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu, secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan Rasul-Nya belum menetapkan ketentuannya, maka umat Islam dapat memilih sendiri ketentuannya itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang mengatakan bahwa hal-hal yang tidak dinyatakan ketentuannya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan demikian perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah itu dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu apa yang disebut dengan perkara yang termasuk dalam kategori asas syara dan perkara yang masuk dalam kategori furu syara. Yang pertama yaitu asas syara, yaitu perkara yang sudah mempunyai dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Kedudukannya sebagai pokok syariat Islam, di mana Al-Quran itu asas pertama syara dan hadis itu asas kedua syara. Sifatnya pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia dimanapun mempunyai sejak Rasul dan Nabi Muhammad hingga penghabisan zaman, kecuali dalam kondisi darurat.
Kondisi darurat dalam istilah agama Islam diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan umat Islam tidak menaati syariat Islam. Ialah kondisi yang terpaksa atau dalam kondisi yang membahayakan diri secara lahir dan batin, dan kondisi tersebut tidak diduga sebelumnya atau tidak dipersilahkan sebelumnya. Demikian pula dengan memanfaatkan kondisi tersebut tidak amat sangat. Jika kondisi darurat itu selesai, maka segera kembali kepada ketentuan syariat yang berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu furu' syara, yaitu perkara yang tidak mempunyai atau tidak jelas ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis. Kedudukannya sebagai cabang syariat Islam, sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia kecuali diterima ulil amri setempat menerima sebagai peraturan atau perundangan yang berlangsung dalam wawasan dan kawasan kekuasaannya. Perkara atau persoalan yang masuk dalam furu' syara ini juga disebut sebagai perkara ijtihadiyah. Gitu. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.